Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Isnaini, NIM 15401123718. Saya dari PGSD 5H. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Guru. Ya baik. Bagaimana keadaannya semua? Sehat? Alhamdulillah sehat, Ibu Guru. Alhamdulillah. Kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kesehatan yang Dia berikan kepada kita semua. Baik anak-anak, sebelum kita masuk pada pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat bermanfaat untuk kita ke depannya nanti. Baik, Ibu persilahkan kepada ketua kelasnya untuk memimpin teman-temannya berdoa. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sini ilman wasukni fahman. Amin ya Rabbal. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bagaimana? Sudah siap belajar hari ini? Sudah, Bu Guru. Ya, sudah siap ya. Ya, sebelum itu coba Amelia diperbaiki dasinya. Nah, itu dasinya agak miring. Ya, Bu Guru. Ya. Baik anak-anak, Ibu cek kehadirannya dulu ya. Sahra, Izin, Bu Guru. oh ini ya yang tadi ada suratnya ya. Nur Fauziah, Sakit, Bu Guru. ada surat keterangan dokternya. Ada, Bu. Amelia, Hadir, Bu Guru. Amelia. Baik anak-anak, seperti biasanya sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, kita pembiasaan dulu ya dengan membaca selama 5 menit untuk pembiasaan literasi. Silahkan Nak dibaca bukunya. Di tepi telaga, di tengah hutan terdapat telaga. Telaga itu menjadi tempat berkumpul para binatang. Pada suatu pagi, bebek turun ke telaga. Bebek lemas kecipak-kecikuk. Bebek memukul-mukulkan sayapnya dan mencelupkan kepalanya ke dalam air. Tiba-tiba ada sesuatu bergerak di dasar telaga. Seekor buaya besar mendekati bebek. Orang yang sedang tinggal di pohon di telaga melihat gerak buaya itu. Elang binatang yang bermata tajam. Elang tahu kalau bebek dalam keadaan bahaya. Elang segera berteriak pada bebek untuk berhenti. Dengan cepat, bebek naik ke daratan. Selamatkan dia dari bahaya. Bebek mengucapkan terima kasih kepada elang. Sudah, Bu Guru. Ya, sudah. Baik anak-anak, pada pembelajaran kita hari ini kita masih pada tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup. Dan sekarang kita sudah masuk tema 3, yaitu lestarikan hewan dan tumbuhan. Baik anak-anak, pada pembelajaran kita hari ini itu nantinya kita akan berdiskusi kelompok, dan juga kita akan melakukan pengamatan pada suatu gambar dan kita akan mengkomunikasikannya lalu menyimpulkannya bersama-sama. Sebelum itu anak-anak sekalian, coba bangkunya diperbaiki dulu karena kita akan bentuk seperti kelompok karena kita akan melakukan diskusi kelompok. Kalau sudah, coba ya diperhatikan bukunya halaman 105. Di situ terdapat 2 buah gambar, di mana kedua gambar tersebut memiliki situasi yang sangat berbeda. Ada yang bisa sebutkan kira-kira gambar tersebut gambar apa? Hutan dan perkotaan, Ibu Guru. Ya, betul sekali. Pada gambar bagian kanan itu gambar perkotaan, sedangkan gambar sebelah kiri itu gambar hutan. Jadi kedua gambar tersebut
memperlihatkan situasi ekosistem yang sedang ada di Indonesia. Baik anak-anak, dari kedua gambar yang kalian lihat di buku kalian masing-masing, Ibu ingin memberikan pertanyaan mengenai kedua gambar tersebut. Kira-kira apa yang akan terjadi dengan hutan tersebut apabila dijadikan perkotaan? Ada yang bisa jawab? Saya Bu Guru. Ya, silakan. Yang pertama akan cepat terjadinya banjir, akan mudah terjadinya banjir. Ya, Longsor dan punahnya para hewan yang tinggal di dalam hutan itu. ya, jadi hewan-hewan tidak akan memiliki tempat tinggal lagi ya kalau hutan-hutan tersebut dijadikan perkotaan. Ibu ingatkan, kita sebagai pelajar, sebagai orang-orang yang terdidik itu harus memperhatikan hal-hal tersebut karena hal-hal tersebut juga akan berdampak pada diri kita. Ya Bu Guru. Jadi perlu anak-anak ketahui bahwa semakin banyaknya penduduk yang ada, maka perubahan ekosistem tersebut akan semakin besar. Sekarang Ibu mau tanya kepada anak-anak sekalian, kira-kira perubahan ekosistem apa yang telah terjadi di kampung kalian? Saya Bu Guru. Ya, Amelia Maharani, silakan. Contohnya hutan-hutan yang diubah menjadi tempat pabrik, tempat gudang kopi, Ya, dan lain-lainnya. ya, betul sekali. Itu adalah contoh dari perubahan ekosistem. Tepuk tangan dulu buat teman kalian, Amelia Maharani. Ya, sudah bagus sekali. Baik anak-anak sekalian, sekarang buka halaman 107. Di situ adalah bacaan tentang ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka di Indonesia. Dibaca selama 3 menit ya. Hewan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Komodo di Kepulauan Nusantara Tenggara Timur merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Pulau Komodo secara resmi diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban di dunia. Pulau ini menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi oleh masyarakat dunia. Sudah Bu. Baik anak-anak, setelah membaca teks tadi, Ibu meminta anak-anak sekalian untuk mencatat ide-ide pokok dari bacaan tersebut. Tapi ingat ya anak-anak, nanti itu kalian menggunakan kosakata yang baku ya dalam menulis ide-ide pokoknya. Kalian diskusikan bersama teman kelompok kalian mengenai ide-ide pokok. Kalian saling bertukar pikiran ya. Ya Bu Guru. Baik, apakah sudah selesai anak-anak? Tiga, bacakan hasil diskusi kalian bersama teman-temannya. Ide pokok yang ada pada cerita ini yaitu perburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kemusnahan, Bu. Ya, jadi kesimpulan dari pembacaan teks ini kira-kira apa? Kita tidak boleh asal-asalan ya dalam melakukan penebangan. Kita juga harus menjaga hewan-hewan yang hampir punah. ya. Jadi anak-anak, melestarikan hewan langka itu merupakan suatu wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan beragam hewan dan tumbuhan. Anak-anak, untuk pembelajaran selanjutnya itu kita akan mengumpulkan informasi-informasi mengenai hewan yang ada di sekitar kita. Informasi tersebut meliputi ciri-cirinya, manfaatnya, jumlah populasinya, masalah kelangkaannya, penyebab kelangkaannya, langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dalam melindungi kelestarian hewan, begitupun dengan langkah-langkah yang dilakukan siswa dalam melindungi kelestarian hewan maupun tumbuhan. Ya Bu. Ya, silakan ya ditulis, dicatat informasi-informasinya, dan tentunya diskusi ya sama teman kelompoknya. Nanti setelah itu kita akan menyimpulkan bersama-sama, membahas bersama-sama nanti. Ada yang sudah selesai? Saya sudah Bu. Coba Ibu lihat. Ya, ini sudah benar ya. Ya. Jadi anak-anak mengenai hewan dan tumbuhan dan juga
kelestariannya. Apakah sampai di sini anak-anak sudah paham? Paham Bu Guru. Paham ya, alhamdulillah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kondisi geografis negara-negara ASEAN. Jadi anak-anak perlu mengetahui bahwa hewan dan tumbuhan telah memberikan banyak manfaat yang luar biasa kepada kita. Bukan hanya bagi penduduk Indonesia seperti kita, namun juga penduduk yang ada di Asia Tenggara. Jadi, kondisi geografis yang sama membutuhkan pengaturan dan pemikiran agar penduduk dapat hidup berdampingan dalam memanfaatkan kondisi alamnya ya. Coba dibuka halaman 110. Anak-anak sekalian baca-baca dulu ya kondisi geografis dan kehidupan politik negara ASEAN. Ya Bu Guru. Sudah dibaca anak-anak? Sudah Bu Guru. Jadi perlu anak-anak ketahui bahwa kawasan Asia Tenggara ini merupakan wilayah perairan yang luas dibandingkan dengan luas daratannya. Baik anak-anak sekalian, mengenai kehidupan politik dan kondisi geografis negara ASEAN, apakah anak-anak sekalian sudah paham atau masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah Bu Guru. Sudah paham ya? Sudah. Baik anak-anak, untuk tugasnya di rumah, kan tadi anak-anak sekalian sudah membaca mengenai kondisi geografis dan kehidupan politik negara ASEAN. Iya Bu. Jadi ibu berikan tugas untuk di rumah dikerjakannya. Anak-anak membandingkan negara-negara ASEAN tersebut ke dalam bentuk diagram Venn. Anak-anak membandingkan kondisi ekonomi, kehidupan politik dan juga kondisi geografis. Anak-anak bandingkan melalui diagram Venn. Sudah dipahami tugasnya di rumah? Sudah Ibu Guru. Sudah ya, dikerjakan ya. Iya Bu. Baik anak-anak, apakah masih ada yang kurang dimengerti? Kalau ada, ibu persilahkan untuk bertanya. Tidak ada Bu Guru. Tidak ada. Jadi anak-anak sekalian sudah paham? Sudah Bu. Ya, jadi ibu ingatkan sekali lagi bahwa menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan itu merupakan suatu wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan beragam jenis hewan maupun tumbuhan. Baik anak-anak, ibu rasa pembelajaran kita hari ini sudah cukup. Baik untuk anak-anak sekalian, coba berikan pendapat kalian mengenai pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana perasaan kalian? Sangat senang Bu, karena kita dapat mengetahui cara-cara melestarikan hewan dan tumbuhan-tumbuhan. Ya, alhamdulillah ya kalau pembelajaran hari ini anak-anak sekalian suka. Dan juga anak-anak sekalian, jika sudah sampai di rumah, anak-anak sekalian buka-buka kembali buku pelajarannya ya, dipelajari kembali supaya lebih paham, tidak cepat lupa. Rajin belajar, hormati orang tua ya, berbakti kepada kedua orang tua. Baik anak-anak, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, ibu persilahkan dulu kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa setelah belajar. Sebelum kita pulang bala, kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.